Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sanubari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Permasalahan dan Strategi Sektor Pertanian. Yang pertama, pengertian dan lingkup sektor pertanian. Sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas yang meliputi 5 subsektor, yaitu 1. Subsektor tanaman pangan, 2. Subsektor perkebunan, 3. Subsektor kehutanan, 4. Subsektor peternakan, 5. Subsektor perikanan. Kedua, perkembangan dan peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Indonesia. Pola perkembangan sektor pertanian di Indonesia ditempuh melalui 3 kemungkinan pola atau jalur. Yang pertama, jalur kapitalistik, yakni melalui pengembangan usaha tani berskala besar dan melibatkan suatu satuan-satuan yang berskala kecil. Nomor 2, jalur sosialistik, yakni melalui pembentukan usaha tani kolektif berskala besar yang diperkarsai oleh negara. 3, jalur koperasi semi kapitalistik, yakni melalui pembinaan usaha tani yang kecil padat modal yang digalang dalam suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara. Saja peranan penting pertanian antara lain adalah menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan. 2. Menyediakan bahan baku industri. 3. Sebagian besar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan industri. 4. Sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain. 5. Sumber memperoleh devisa. 6. Mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. 7. Menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, problematika sektor pertanian. 1. Lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. 2. Ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. 3. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi. 4. Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. 5. Lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. 6. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk sektor agribisnis. Strategi dan kebijakan pertanian dan pangan. Dalam rangka menentukan strategi dan kebijakan pertanian dan pangan pada masa depan, kiranya perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut. 1. Strategi pengembangan pertanian di sektor hulu lebih diorientasikan pada pengembangan yang berbasis pasar dan agribisnis modern sehingga terkait dengan bidang lainnya seperti penyediaan bibit unggul yang memadai, perluasan subsidi pupuk, pelaksanaan dan pemantauan kredit pertanian yang murah, teknik dan manajemen pertanian yang profesional. 2. Mekanisme penunjukan perikanan impor beras harus dilakukan secara transparan agar tercapai tingkat harga yang rasional di tingkat konsumen tanpa merugikan petani. 3. Kebijakan diversifikasi produk pangan melalui sosialisasi dengan pendekatan ekonomi sehingga dapat mendorong motivasi petani menanam jenis tanaman alternatif selain beras. Sekian dari saya. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.